Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini yaitu bab zakat. Bab zakat ini sangat penting ya. Maka kita harus menyimak dengan baik, menyimak dengan seksama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kita bisa tahu tentang apa itu zakat, apa itu macam-macam zakat, syarat-syarat zakat, kemudian ketentuan-ketentuan zakat, kemudian berapa banyak kita harus berzakat, dan lain sebagainya. Karena jika kita tidak tahu zakat itu sangat bahaya. Kebanyakan orang itu tidak paham tentang zakat. Orang kaya raya akan tetapi zakatnya sedikit, tidak sesuai ketentuan. Itu karena dia belum tahu ilmunya zakat. Oleh karena itu, saya akan memberikan kalian pengetahuan tentang zakat supaya kelak ketika kalian dewasa, kalian bisa membayar zakat dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan zakat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada mustahik, orang-orang yang berhak, dengan syarat-syarat tertentu, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa yang kita miliki. Jadi zakat itu harta yang kita keluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syaratnya. Dan tujuannya untuk apa? Supaya harta kita dan jiwa kita itu bersih, karena pada hakikatnya harta yang kita miliki itu kotor, jadi perlu dibersihkan. Walaupun kita bekerjanya halal, kita mendapatkan uangnya dengan keringat kita sendiri, tapi harta kita itu masih kotor pada hakikatnya dan perlu dibersihkan. Cara membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan membayar zakat. Karena di sebagian harta kita itu ada hak-haknya fakir miskin, ada hak-haknya para anak yatim piatu, ada haknya tetangga kita. Jadi kita wajib melakukan zakat. Kemudian yang slide berikutnya, dasar hukum zakat. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib atau fardu ain atas setiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat itu diwajibkan sejak tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu berarti 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu turun perintah zakat. Turun firman Allah yang memerintahkan zakat. Ini ayat yang mewajibkan zakat, surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim biha inna salataka sakana lahum wallahu sami'un 'alim. Surat atau ayat 103, yang artinya ambillah zakat sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman hidup bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah memerintahkan dengan kalimat khud, ambillah zakat sebagian harta mereka. Itu kalau sudah suruh ambil berarti wajib hukumnya kita mengambil sebagian harta kita.
Kemudian zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat badan atau zakat jiwa yang wajib dikeluarkan tiap-tiap akhir bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri, yang sesuai dengan hadis yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa bagi orang-orang yang berpuasa dan memberi makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat id, maka dianggap sebagai sodako, jadi bukan sebagai zakat. Zakat fitrah itu biasanya berupa makanan pokok beras. Ya, kalau di Indonesia makanan pokoknya nasi, ya berarti zakat fitrahnya beras. Semua manusia, baik yang muda ataupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya ataupun miskin, semuanya wajib zakat fitrah. Kalau nggak punya uang bagaimana? Nggak punya buat makan sehari-hari aja susah, bagaimana mau zakat fitrahnya? Kalau kamu gak ada uang untuk beli beras, ya zakat fitrahnya pakai beras hasil zakat orang lain. Kalau kamu miskin kan pasti menerima zakat, dan zakat itu yang dikasih orang lain itu untuk zakat kamu sendiri, boleh, tidak apa-apa. Jadi dapat dikasihkan lagi, karena mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib fardu ain. Kemudian yang kedua zakat mal. Zakat mal itu zakat harta benda yang meliputi binatang ternak, emas, perak, harta perniagaan, buah-buahan atau hasil bumi, barang temuan, dan zakat profesi yang mempunyai nisab dan haul tertentu. Zakat mal itu zakat harta. Kemudian syarat wajib zakat. Kalau syarat ini terpenuhi, maka berarti kita wajib bayar zakat. Yang pertama Islam. Semua ibadah itu syaratnya harus Islam. Selain Islam, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Orang Kristen, orang Hindu mau memberi nyumbang uang 1 miliar pun itu tidak berpahala, karena tidak sah. Syaratnya harus Islam dulu. Kemudian yang kedua baik dan halal. Harta yang dizakatkan itu harta yang baik dan halal, hasil keringat sendiri, bukan hasil mencuri. Kalau hasil mencuri buat zakat itu tidak sah, karena syarat wajibnya itu harus baik dan halal. Kemudian yang ketiga hak milik sempurna. Hak milik sempurna itu artinya milik kamu sendiri, atau uangnya sudah ada di tangan kamu. Contoh, kamu mempunyai uang 1 miliar, tapi uang tersebut dipinjam orang lain. Dipinjam si A 100 juta, si B 200 juta, si C 500 juta, si D 200 juta. Itu di total 1 miliar. Itu kamu punya uang banyak, itu kamu berarti wajib zakat. Tapi karena uangnya tidak di tangan kamu, uangnya masih di orang lain, kamu tidak wajib zakat, ya. Karena harta itu belum ada di kamu, masih ada di orang lain, maka kamu boleh untuk tidak berzakat. Kemudian yang keempat, sudah mencapai haul 1 tahun. Kemudian nisab. Nisab adalah ukuran ketentuan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul ialah batas waktu bagi musyakki.
Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, namanya muzaki. Umumnya zakat itu dikeluarkan setiap 1 tahun, dan ada pula yang dikeluarkan pada setiap panen, yaitu untuk hasil pertanian. Kalau hasil pertanian itu zakatnya bukan setahun sekali, tapi setiap panen zakat, setiap panen zakat. Ini ada tabel nisab dan haul zakat. Yang pertama jenis hartanya yaitu pertanian. Pertanian itu nisabnya 750 kg beras. Jadi kalau kamu panennya kurang dari 750 kilo, kamu belum wajib zakat, kamu tidak usah zakat. Zakatnya berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan berapa kilo, tergantung biayanya. Kalau kamu pengairannya butuh biaya, zakatnya 5% saja. 5%-nya dari 750 kilo. Kemudian kalau pengairannya tidak butuh biaya, gratisan, pengairannya ngambil lewat sungai, lewat air laut misalnya, maka kamu zakatnya harus 10%. 10% dari panennya, dari setiap panen. Kalau panennya 800 kilo, ya 10%-nya dari 800 kilo. Kalau panennya 750 kilo, ya zakatnya 10% dari 750 kilo. Tapi kalau kamu panennya 700 kilo, tidak usah zakat, karena itu berarti kamu belum mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, tidak usah zakat, tidak berkewajiban zakat. Kemudian zakat emas dan perak. Emas itu nisabnya 93,6 gram, atau bagi perak itu nisabnya 672 gram. Zakatnya 2,5% setiap tahun. Jadi kamu kalau punya emas lebih dari 93,6 gram, maka harus disakatkan setiap tahunnya. Berapa zakatnya? 2,5%-nya saja. Tapi ini jarang orang yang punya emas 93 gram, kecuali orang yang punya tambang emas, kecuali orang yang punya toko emas. Perak juga sama. Perak itu 672 gram nisabnya, zakatnya sama 2,5%. Kemudian zakat binatang ternak. Kalau kambing itu nisabnya, jika kamu punya kambing 40 sampai 120 ekor, kamu zakatnya 1 ekor saja. Kalau kamu punya kambing 121 sampai 200 ekor, kamu zakatnya 2 ekor. 1 ekor itu kamu dikasihkan ke orang lain atau dijual, kemudian uangnya dikasih, dibagi-bagi untuk fakir miskin, untuk zakat. Waktu atau haulnya itu tiap 1 tahun. Nisab kambing itu minimal 40 ekor. Jadi kalau tahun ini kamu punya kambing 40, tahun depan kamu kambingnya tinggal 39, maka kamu tidak usah zakat, kamu tidak berkewajiban zakat, karena belum mencapai nisab. Nisab zakat itu 40 ekor. Kemudian zakat perdagangan. Ketika kamu dagang itu juga harus dizakati. Nisabnya itu senilai emas 93,6 gram. Zakatnya berapa? Zakatnya 2,5% dari laba, dari keuntungan, dan nilai produk barang yang tersisa. Jadi keuntungannya berapa dan barang yang tersisa berapa, itu 2,5%-nya untuk zakat. Mengeluarkannya haulnya itu setiap 1 tahun sekali. Kemudian nomor 5,
zakat penghasilan tetap seperti guru, PNS, kerja PT, itu masuknya zakat penghasilan tetap. Zakatnya nisabnya itu 93,6 gram emas senilai seharga 93,6 gram emas. Jadi kalau kamu punya uang, gajinya setiap tahun kamu mendapatkan gaji lebih dari seharga 93,6 gram emas, kamu wajib zakat. Tapi kalau kamu gajinya tidak mencapai 93,6 gram emas setiap tahun, kamu belum berkewajiban zakat, tidak usah zakat. Zakatnya sama, yaitu 2,5%. Kemudian yang keenam, barang temuan atau hadiah. Barang temuan itu tidak ada nisabnya, tidak ada batas minimalnya. Pokoknya kamu kalau nemu uang itu disakatkan dulu 20%. Yang dimaksud barang temuan di sini itu bukan nemu uang di jalan ya, tapi barang temuan itu barang yang terpendam di dalam tanah, misalnya harta karun. Kalau nemu uang di jalan dah harus dikembalikan kepada yang punya. Tapi kalau kamu nemu harta karun misalnya, itu hak kamu, tapi harus dizakatkan dulu 20%. Atau kalau kamu menerima hadiah, kamu mendapatkan hadiah misalnya, seberapapun besarnya hadiah itu harus dizakatkan. Zakatnya 20%. Waktunya kapan? Waktunya tidak menunggu setahun, tapi setiap mendapatkan hadiah. Kemudian hikmah zakat, slide selanjutnya. Hikmah zakat itu ada 5. Yang pertama, membersihkan harta kekayaan. Jadi harta kita supaya bersih disakati. Kemudian yang kedua, mendidik sifat dermawan, melatih sifat kita dermawan, supaya kita terbiasa untuk berbuat dermawan, suka mengasihi orang lain, suka memberi. Kemudian yang ketiga, hikmahnya yaitu sebagai wujud syukur kita kepada Allah sebagai pemberi rezeki. Kita syukur apa enggak dikasih rezeki yang banyak? Kalau syukur, kita mengeluarkan zakat. Kalau kita bersyukur, maka nikmat Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka akan aku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila kamu kufur nikmat, tidak mensyukurnya, maka adab Allah sangatlah pedih. Inna adzabi lasyadid. Kemudian hikmah zakat yang keempat yaitu sebagai sarana menyantuni fakir miskin. Yang kelima, sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang terhormat. Mungkin kalau kita semua orang Indonesia pada zakat dan zakatnya benar sesuai syariat Islam, zakatnya sesuai ketentuan Islam, maka masyarakat kita pasti akan terhormat. Tidak ada orang yang kesusahan, tidak ada orang miskin. Kalau zakat kita benar-benar. Adanya orang miskin itu karena kelalaian orang yang kaya yang tidak mau zakat, atau orang kaya yang zakatnya tidak sesuai ketentuan. Orang hartanya berapa, zakatnya cuma berapa. Itu yang menyebabkan masyarakat kita masih ada yang kekurangan harta. Kemudian golongan orang yang berhak menerima zakat itu ada 8, sebagaimana di dalam Quran surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim.
yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, kemudian pengurus zakat atau amil, kemudian orang-orang yang mu'alaf, kemudian hamba sahaya, kemudian orang yang berhutang, kemudian fisabilillah, orang yang di jalan Allah, kemudian musafir yang menemui kesulitan dalam perjalanannya. Yang demikian itu adalah ketentuan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi ada 8 ya. Yang pertama fakir. Fakir dan miskin itu beda. Fakir itu orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak bisa mencukupi kehidupannya. Sedangkan miskin, dia berpenghasilan, akan tetapi penghasilannya tidak bisa untuk mencukupi kehidupannya. Kemudian yang ketiga amil. Amil itu orang yang mengurusi zakat, dia juga berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang yang mu'alaf dikasih zakat? Supaya hatinya senang, gembira, hatinya kokoh di dalam agama Islam. Walaupun mu'alaf itu kaya, ia tetap berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima hamba sahaya atau budak, tapi sekarang sudah tidak ada budak. Sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Hamba sahaya yang dimaksud budak itu bukan pembantu ya. Budak itu dahulu di zamannya Nabi ada. Dia berasal dari tawanan perang. Kalau perang kemudian mereka kalah, itu orang-orangnya ditawan dan dijadikan budak. Nah, seorang budak ini bisa dijual belikan. Kalau ia sudah dibeli, maka ia menjadi miliknya. Harus mau diperintah apa saja. Nah, itu namanya budak. Kemudian yang keenam gharim. Gharim itu orang yang punya hutang banyak, tapi hutangnya bukan untuk keperluan pribadi ya. Hutangnya untuk keperluan agama atau keperluan sosial, seperti pondok pesantren. Itu biasanya hutangnya banyak, hutang material, hutang semen, hutang bata, hutang pasir. Itu biasanya banyak hutang. Itu pengurus pondok pesantrennya yang berhak menerima zakat. Tapi kalau hutang untuk keperluan pribadi, hutang untuk beli rumah, hutang untuk beli mobil, itu tidak boleh diberi zakat. Kemudian yang ketujuh fisabilillah, orang yang di jalan Allah, seperti para ulama, para kiai. Itu biasanya kita kalau lebaran kita mengeluarkan zakat fitrahnya di kiai, di rumahnya kiai, datang ke rumah kiai, kiai ini zakat fitrah saya. Itu boleh karena mereka hidupnya fisabilillah di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan musafir. Musafir itu orang yang bepergian jauh, yang kehabisan bekal untuk pulang. Itu boleh dikasih zakat. Tapi perjalanannya bukan untuk maksiat ya, bukan perjalanan untuk piknik senang-senang. Itu kalau itu tidak boleh dikasih zakat, tidak berhak menerima zakat. Slide berikutnya lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat itu terdiri dari ada BAS, Badan Amil Zakat untuk tingkat pusat, untuk tingkat provinsi dan kabupaten serta kota dan kecamatan itu ada UPS, unit pengumpul zakat. Kemudian ada LAS, lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan organisasi. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk membayar zakat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.